Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irawati dengan NIM 2403046 dari kelas TI 2D, Program Studi D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Indramayu. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar basis data lanjut dengan materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang prosedur PL SQL. Langsung saja kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini terdapat daftar isi, yaitu ada apa itu prosedur, kemudian format prosedur itu seperti apa, lalu hello world itu adalah kode sederhana, kemudian di sini ada jenis parameternya itu ada apa aja, lalu kemudian di sini ada contoh studi kasus yang nanti bakalan kita selesaikan, dan di sini ada sebuah kesimpulan. Lanjut. Nah, apa itu prosedur? Jadi prosedur adalah sekumpulan perintah yang disimpan dalam basis data tanpa harus mengulang perintah program. Prosedur bisa digunakan berulang kali tanpa harus compile ulang. Dan prosedur tidak mengembalikan nilai return. Nah, jadi prosedur itu suatu data ya yang disimpan di dalam basis data gitu. Dan di sini prosedur juga bisa digunakan berulang kali. Nah, kemudian prosedur itu tidak bisa mengembalikan nilai return. Jadi, prosedur itu berbeda dengan function. Kalau function itu kan mengembalikan nilai ya, ada returnnya. Nah, tapi kalau di prosedur itu tidak ada. Atau tidak mengembalikan nilai return. Lanjut. Di sini terdapat format prosedur. Nah, ini nih, struktur dasarnya. Di sini terdapat create or replace prosedur, nama prosedur. Nah, di sini itu artinya itu membuat atau mereplace suatu prosedur dengan nama prosedur. Jadi nama ininya tuh bebas ya. Misalkan saya itu membuat suatu nama hello world gitu. Nama prosedurnya. Nah, kemudian di sini ada parameter 1 tipe data, parameter 2 tipe data, dan seterusnya. Jadi di sini itu parameter 1 itu misalkan mau ngebuat apa sih? Ya udah, kita ganti dengan yang lain. Misalkan nilai mahasiswa sesuai dengan studi kasus yang akan saya nanti jelaskan. Jadi misalkan di sini nih, P nama dengan tipe datanya apa nih? Misalkan varchar atau apakah. Nah, dan di sini itu parameter nanti bakal kita bahas di slide berikutnya ya. Kemudian langsung aja di sini ada S atau is ya. Nah, di sini itu adalah deklarasi variabel lokal isinya nanti di bawah S atau is. Nah, kemudian ini nih yang terpenting. Ada begin sampai end itu adalah badan programnya atau logikanya yang nanti berjalan. Nah, di situ. Kemudian ini ada exception. Nah, exception ini adalah penanganan error. Tapi untuk exception ini itu kita opsionalkan ya, teman-teman. Oke, kemudian lanjut. Nah, ini dia contoh prosedur sederhana. Create or replace prosedur PR hello misalkan kan. Ngebuat atau nge-replace sebuah prosedur dengan nama prosedur PR hello atau prosedur. PR itu singkatannya. Oh, teman-teman. Kemudian ini is. Nah, begin DBMS output put line itu hello world. Dan langsung end. Jangan lupa ditutup dengan titik koma dan titik koma. Kalau nggak ada nanti bakal error alias error. Lanjut, di sini DBMS output put line itu sebuah output yang nanti bakalan keluar ketika misalkan kita mengerunningkan suatu kodenya, kode yang akan dibuat gitu. Seperti apa sesuaikan dengan kebutuhannya. Oke, lanjut. Nah, ini dia jenis-jenis parameter. Jenis parameternya itu ada 3 ya. Jadi ada in, out, dan in out. Kalau in itu untuk input data nanti yang akan keluar. Dan out itu keluar ya. Nah, keluaran data yang nanti bakal keluar juga. Kemudian ada in, out itu inputan atau memasukkan atau mengeluarkan data yang nanti bakal keluar juga. Jadi kedua-duanya kalau in out. Kalau di in atau out itu di salah satunya saja. Nah, kebetulan nanti saya bakalan
live coding ya, langsung live coding nanti. Tapi saya akan membuat kode prosedur dengan menggunakan in nanti. Kita lanjut. Nah, ini dia contoh studi kasus. Kita langsung saja ke contoh studi kasusnya. Oke, sebentar. Oke. Nah, tapi sebelum kita ke prosedur, kita ngebuat declare sederhana dulu ya, supaya enak gitu. Langsung aja tanpa berlama-lama. Declare. Nah, jadi kan saya mau ngebuat sebuah nilai mahasiswa ya. Tampilan nilai mahasiswa. Yang dimana terdapat jenis-jenisnya itu ada nama, nilai, dan statusnya. Statusnya buat apa? Statusnya itu untuk hasilnya. Hasil antara lolos atau tidak lolosnya mahasiswa tersebut. Kita langsung aja ya. Saya sambil mengetik kodenya dan sambil saya jelaskan. Declare. Nah, jadi kita deklarasikan dulu nih data-datanya. V nama. Nah, V nama kita pakai varchar aja ya. Varchar 2 dengan kapasitas 50 saja, jangan banyak-banyak. Kemudian titik 2 sama dengan, jangan lupa pakai tanda petik karena ini varchar tipe datanya. Nah, kemudian di sini saya maunya itu jadi nanti inputnya itu secara otomatis, bukan otomatis, manual ya. Berarti di sini kita pakaikan dan masukkan nama. Jangan lupa kita tutup, kemudian lanjut dengan V nilai. Nah, kita pakainya number aja ya. Number titik 2 sama dengan, nah kalau number itu kita langsung aja masukkan, jangan lupa kasih ini nilai, tutup. Nah, kemudian V status, status pakai tipe data varchar juga ya. Langsung aja ditutup. Kita kasih kapasitasnya 20 aja. Kemudian kita lanjut begin. Nah, di sini nih. Nah, jadi saya menggunakan if else ya. Jika maka gitu. Jadi if ya bahasa Inggrisnya. If V nilai lebih dari sama dengan 75, maka V status, jangan lupa kasih tanda petik, lulus. Nah, dan jika tidak, maka nanti outputnya itu adalah tidak lulus. Jangan lupa tutup. Dan jangan lupa juga tutup dengan end if. Kemudian di sini kita keluarkan outputnya ya. dbms output line. Oke, betul. Nah, pertama itu kan nama ya. Nah, nih. dbms output itu seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Nanti ini outputannya ya. Kemudian ini itu ada garis lurus, ada 2 itu buat spasi aja. Buat penanda. V nama. Jangan lupa tutup. Lanjut dbms output line. Nilai ya. Nah, nilai yang akan didapat. Jangan lupa tanda petiknya karena kalau nggak ada bakalan error. Kasih spasi dikit biar rapi. Lanjut, ini pakai
V nilai, tutup, DBMS output titik put line tanda petik. Nah, ini dia keterangan status. S-nya gede deh. Nah, ini keterangan status V status. Tutup dan tidak lupa dengan N untuk kita tutup. Oke. Seperti ini kurang lebih untuk deklarasi sederhananya ya dari nilai mahasiswa. Kita lanjut langsung saja. Ketika kita mau merunning sebuah kode program, jika sudah diblok, langsung bisa diklik segitiga di sini, ada tulisan run statement, atau bisa juga dengan kursor Ctrl Enter. Nah, seperti ini. Masukkan apa ini? Sebentar, harus kasih underscore kayaknya. Nah, oke. Masukkan nama, misalkan Ira. Sesuai nama saya aja ya, nggak apa-apa. Nilainya 90. Maka output yang akan muncul di sini adalah oh, sorry, ada error. Kita sambil hapus dulu aja ininya ya. Kelihatan nih errornya apa. Bukan titik 2. Sebentar, teman-teman. Jangan panik. Maaf ya, itu adik saya. Kita lanjut 90 tadi ya. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, nama Ira nilai 90, keterangan lulus. Kenapa bisa lulus? Karena kita melihat lagi ya. Di sini terdapat suatu kondisi jika memang nilainya di atas 75 atau pas-pasnya 75 itu, maka keterangannya bakal lulus. Tapi jika tidak, itu keterangannya tidak lolos. Oke, tanpa berlama-lama dan biar tidak membuang waktu ya, kita lanjut ngebuat prosedur ini nih. Kode yang kita tunggu-tunggu. Langsung aja kita ngebuat atau replace prosedur. Namanya apa? Kita kasih PR. Nilai mahasiswa, kita singkat aja ya. Di sini saya sudah bilang di awal ya bahwasanya saya pakainya parameter in. Dan saya makainya di sini P nama. Gak apa-apa, itu nggak ngaruh. Tetap bisa, sama aja. Varchar 2, koma, lalu lanjut dengan nilai. Jangan lupa in-nya, datanya, number. Sorry. Nah, kita pakai is aja. Is sama s itu sama aja ya. Lalu lanjut ke badannya, ini begin. Nah, ini kita tetapkan V status aja pakainya ya, variabel status. Tipe datanya varchar. Tadi di atas 20. Jangan lupa ditutup. Kemudian oh, sorry. Ini harusnya kita taruh di setelah is ya. Nah, di begin itu untuk seperti ini. Sama aja, tapi nggak apa-apa. Kita ketik manual. Kenapa nggak di copy paste aja? Loh, kenapa V? Kan harusnya P. Nah, fokus. Karena saya juga mau bisa melatih diri saya sendiri ya, supaya paham gitu. Nah, jika nilai lebih dari 75, maka V apa yo? V status. Betul sekali. Jangan lupa tanda petik. Lulus. Tutup. Dan jika tidak, V status
tanda petik sama dengan tidak lulus. Jangan lupa ditutup dengan end, if, tutup. Oke, kita lanjut dbms underscore output put line dalam kurung tanda petik nama garis lurus 2 dengan p nama, karena di dalam prosedurnya kita memakai p nama ya. Lanjut dbms output put line dalam kurung tanda petik, jangan lupa nilai spasi biar rapi p underscore nilai. Jangan lupa ditutup dengan titik koma juga. Pokoknya setiap apapun itu kita harus tutup dengan titik koma. Titik put line underscore apa tadi? Keterangan status. Jangan lupa tanda petik. Keterangan status. Titik 2 v underscore status. Nah, setelah ini ngapain? Ditutup dong pakai n titik koma. Nah, jadi seperti ini kurang lebih. Create or replace prosedur. Membuat atau mereplace prosedur dengan nama prosedur nilai mahasiswa. Dengan parameternya itu menggunakan in. Nah, di sini datanya itu ada nama dan nilai. Seperti yang di atas aja ya, kita samakan varchar dan number. Kemudian is. Nah, ini itu adalah variabel data lokal ya, sama seperti yang di atas. Itu v status. Kenapa pakainya v? Biar bisa menyesuaikan aja gitu. Terus di sini begin. Nah, jika nilai lebih dari sama dengan 75 maka status lulus. Dan jika tidak lebih dari 75 maka tidak lulus. Nah, seperti ini. Sebentar saya cek, nanti takutnya ada yang error lagi ini. Tapi sepertinya tidak. Bismillah ya. Kita buat dulu nih prosedurnya. Control Enter. Nah, prosedur PR nilai MHS compiled. Jadi sudah dikompil nih, ya kan? Sudah jadi nih gitu kan. Jadi tanpa harus mengcompile ulang, nanti cara untuk melihat outputnya itu ada 2 cara. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini saya kasih belum dikasih tanda. Ini biasa. Ini kode prosedurnya. Nah, ini yang ketika merunning memakai blok anonymous. Kalau nggak salah ya. Kalau salah boleh di komen aja, direvisi nanti. Nah, caranya gimana? Jadi terdapat 2 jenis ya. Kita sambil ngoding nanti sambil dijelasin ya. Pertama kita pakai declare. Kemudian di sini sama seperti yang di atas, nama varchar 2 50. Jangan lupa tanda petik apa tuh? Masukkan nama. Kemudian apalagi? V nilai, betul. Number sama dengan blue. Awas nih ya, dannya jangan sampai ketinggalan. Masukkan nilai.
cocok. Nah, setelah itu diapain lagi? Begin. Bismillah ya, bismillah. Bikin PR. Apa itu PR? Ini itu nama parameter, nama prosedur. PR nilai MHS ya. Nilai MHS. Jangan lupa. Lalu kemudian seperti ini. Kemudian di sini itu ada yang namanya v underscore nama koma v underscore nilai. Lalu kita coba ya. Sepertinya bisa ini. Jadi oke, bisa ternyata. Masukkan namanya misalkan ASIH. Nilainya berapa ASIH? Nilainya 98. Oke, ini dia. Nah, namanya ASIH dengan nilai 98, keterangan statusnya lulus. Kalau mau nggak lulus, ya tinggal di bawah ini aja ya. Misalkan Agus nilainya 73. Kagok banget ya, 2 poin lagi tuh bisa lulus. Tuh, karena di bawah 75. Oke. Nah, setelah itu kan saya bilang tadi ada cara kedua, yaitu memanggilnya dengan calling. Langsung aja tanpa berlama-lama. Call PR cetak huruf nilai MHS dalam kurung. Kenapa bisa dikasih tanda petik? Dan apa yo? Masukkan nama dan masukkan nilai. Jangan lupa ditutup. Kurang lebih seperti ini. Oke, masuk. Namanya siapa ya? Nana nilainya 88. Apakah muncul? Oke, Nana, kamu selamat lolos. Muncul ya, tuh. Dengan call completed. Jadi berhasil begitu. Mau siapa lagi? Kita contoh lagi aja ya. Misalkan Mail. Nilainya berapa aja ya? Kita nilainya 95. Nah, keterangannya lulus. Kalau misalkan mau yang tidak lulus juga ini bisa ya, karena fungsi dari itunya sudah ada di prosedur, di kode yang di prosedur. Irawati. Siapa ya namanya? Marni. Maaf, buat contoh aja. Misalkan nilainya 70. Ya, sama aja. Tuh, hasilnya tidak lulus. Oke. Jadi seperti itu ya. Kurang lebih yang bisa saya jelaskan. Oh iya. Sebelumnya saya mau ngejelaskan sedikit tentang perbedaan menjalankan kode program prosedur ya dengan blok anonymous dan di call. Kalau di sini itu di blok anonymous itu selain bisa menjalankan secara seperti ini, bisa juga
ketika misalkan mau menambahkan nilai atau secara manual atau gimana itu bisa ya, jadi bisa ada perubahan. Kayak misalkan kalau misalkan makanya out gitu atau in out. Nah, di sini nih nanti bisa dirubahnya. Nah, tapi kalau misalkan pakai call itu sudah otomatis ya. Sudah otomatis. Dan lebih simpelan mana antara call dan block anonymous? Itu menurut saya lebih simpel di call, tapi ketika kita memakai panggilan dengan call itu tidak akan jadi udah otomatis gitu nanti outputnya bakal seperti apa, seperti hasilnya. Tapi ketika memakai block itu bisa aja nanti ini tuh dirombak lagi gitu, kayak misalkan ada bonus tambahan nilai harian gitu, kayak nilai kerajinan karena dia masuk terus tanpa izin gitu misalkan ya. Ya kayak gitu kurang lebih. Nah, jadi seperti itu saja ya yang bisa saya sampaikan tentang prosedur, dan ini dia hasil studi kasus atau kode program yang telah saya jalankan. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, setelah saya selesai ya, kita lanjut ke kesimpulan. Jadi dari materi dan praktikum yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa prosedur dalam PLSQL sangat membantu dalam mengelola data secara efisien, terstruktur, dan dapat digunakan berulang. Pada studi kasus yang saya buat, prosedur berhasil digunakan untuk menentukan status kelulusan mahasiswa berdasarkan nilai dengan mudah dan otomatis. Oke, terima kasih banyak buat yang sudah menonton sampai habis. Sekian presentasi dari saya tentang materi prosedur pada basis data lanjut. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like, comment, and share. Terima kasih banyak. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.